Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 izin mempraktekkan hasil diskusi kelompok kami mengenai tugas proyek UTS, yaitu membuat proyek ERD menggunakan Visio untuk soal nomor 3, serta membuat proyek database menggunakan Akses untuk soal nomor 4, dengan dosen pembimbing Bapak Sadam Al-Aziz, SPD MPD. Untuk video pertama, kami akan mempraktekkan mengenai membuat proyek ERD menggunakan Visio untuk soal nomor 3. Saya Nanda Saputra dengan NIM 210290032. Saya Chelsea Rahmadani dengan NIM 210290008. Saya Septriani Rahma Putri dengan NIM 2102940. Saya Muhammad Akil Jawad dengan NIM 210290092. Saya Nabila Andriani dengan NIM 21029096. Saya Sadrina Zatil Ismah dengan NIM 210291120. Dan saya Fitri Handayani dengan NIM 210291100. Baiklah, saya Chelsea Rahmadani dengan NIM 210290008. Izin mempresentasikan cara membuat ER diagram pada Visio dengan menggunakan soal sebagai berikut. Informasinya yaitu perusahaan terbagi atas beberapa departemen. Setiap departemen memiliki nama, nomor yang unik, dan karyawan yang bekerja pada setiap perusahaan. Yang kedua yaitu departemen mengontrol beberapa proyek yang masing-masing proyek tersebut memiliki nama, nomor yang unik, dan lokasi. Informasi ketiga yaitu informasi karyawan yang disimpan adalah nama, nomor karyawan, alamat, jenis kelamin, tanggal lahir, dan gaji. Gaji didapatkan dari gaji pokok ditambah tunjangan dikurang pajak. Yang informasi yang terakhir yaitu perusahaan juga menyimpan informasi dari tanggungan setiap karyawan. Data yang disimpan adalah nama, jenis kelamin, tanggal lahir, dan hubungan dengan karyawan. Baiklah, sebelum kita masuk ke Microsoft Visio-nya, terlebih dahulu kita akan mengklasifikasikan dari soalnya apa saja entitas, atribut, dan relasi yang terdapat pada ER sebuah perusahaan. Setelah kita mengklasifikasikan apa saja entitas, atribut, dan relasi pada ER diagram perusahaannya, maka dapat didapatkan bahwa entitas dari ER diagram perusahaan yaitu proyek, di mana proyek memiliki atribut yaitu nama, nomor proyek, dan lokasi. Yang mana nomor proyek nanti itu disebut sebagai kunci atribut. Selanjutnya yaitu entitas dari ER diagram perusahaannya ialah karyawan, yang mana karyawan itu memiliki atribut nama, nomor karyawan, alamat, jenis kelamin, tanggal lahir, dan gaji. Yang mana kunci atribut dari karyawan sendiri yaitu nomor karyawan. Selanjutnya entitas lemah, yang mana entitas lemah dari ER diagram perusahaannya ialah tanggungan setiap karyawan, yang mana tanggungan setiap karyawan ini memiliki atribut yaitu nama, jenis kelamin, tanggal lahir, dan hubungan dengan karyawan. Untuk entitas lemah tidak memiliki kunci atributnya. Selanjutnya yaitu entitas asosiatif. Entitas asosiatif sendiri ialah departemen, yang mana departemen memiliki nama dan nomor yang unik. Nomor unik dari departemen yaitu adalah kunci atributnya. Setelah kita mengidentifikasi dari entitas, relasi, serta atributnya, maka kita akan mengerjakan tahap selanjutnya yaitu di Microsoft Visio. Pertama kita ambil Visio, lalu kita ambil basic diagram, kita ambil yang US unit, lalu kita create. Oke, selanjutnya ini kan bentuk dari basic diagramnya sendiri berwarna biru, maka kita ubah di bagian desain, kita tekan tanda yang berwarna putih, maka
sudah bisa digunakan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kelompok saya. Baiklah, saya Sadrina Zatil Isma dengan NIM 21029120 akan melanjutkan menjelaskan bagaimana cara membuat PR diagram perusahaan pada bagian departemennya. Nah, di sini pada soal itu ada entitasnya yaitu departemen. Maka departemen itu adalah entitas asosiatif. Entitas asosiatif itu adalah eh, entitas yang digunakan oleh dua atau lebih entitas atau lebih menyatukan hubungan many to many. Nah, baiklah untuk bentuk dari entitas asosiatif departemen yaitu pada bagian samping dari pointer tool ini ada panah ke bawah, maka kita ambil bagian segi empatnya. Kita arahkan pada backgroundnya, kita buat di sini. Setelah itu kita ambil bentuk diamond atau belah keempat. Kita letakkan pada bagian dalam dari segi empatnya. Kita paskan agar belah keempatnya memenuhi bagian dari segi empat. Nah, seperti ini. Kita tulis pada namanya pada bagian tengahnya, yaitu departemen. Nah, departemen ini mempunyai atribut. Atributnya ada dua, yaitu nama dan nomor. Kita buat pertama yaitu atributnya nama. Kita ambil pada bagian sebelah pointer tool ini, yang elipsnya untuk atribut nama. Kita tulis nama pada bagian tengahnya. Nah, kemudian atribut yang kedua yaitu kita ambil bagian elips lagi, kita tulis pada bagian tengahnya yaitu nomor. Nah, nomor ini merupakan atribut kunci, yaitu atribut yang mewakili suatu entitas dengan entitas lainnya yang bersifat unik. Maka nomor ini kita garis bawahi. Selanjutnya itu kita garis bawahi nomor karena dia adalah atribut kunci. Nah, selanjutnya kita hubungkan entitas dengan atributnya. Kita ambil bagian lain, lalu kemudian kita hubungkan nama dengan entitas, kemudian nomor dengan entitasnya yaitu departemen. Maka jadi bagian entitas departemennya dengan atributnya yaitu nama dan nomor. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Septriani Rahma Putri dengan NIM 21029040. Saya di sini akan melanjutkan presentasi cara membuat PR diagram pada perusahaan bagian proyek. Nah, pertama kita ketahui bahwa proyek itu merupakan sebuah entitas di mana dia memiliki kunci atribut. Nah, di bagian entitas proyek ini ada 3 jenis kualifikasi. Maksudnya ada 3 kualifikasi atau 3 atribut. Yang pertama itu ada nama, yang kedua ada nomor, yang ketiga ada lokasi. Nah, untuk cara membuat entitas proyek di bagian videonya, kita tekan sebelah pointer tool sebelah gambar ini. Nah, di sini ada tanda panah ke bawah, kita tekan. Setelah itu kita ngambil rectangle ini atau segi empat. Kita tekan. Setelah itu kita lakukan seperti ini. Nah, setelah itu kita tekan pointer tool.
terus kita tekan ini label 2 kali. Kita bikin proyek. Nah, seperti inilah bentuk sebuah entitas proyek. Selanjutnya di bagian proyek ini kan kita ketahui bahwa tadi ada 3 atribut dari proyek, ada nama, ada nomor, dan ada lokasi. Nah, untuk cara membuat atribut di bagian Visio, itu kita lakukan lagi seperti kita ambil gambar ini lagi. Selanjutnya kita tekan panah ke bawah ini. Nah, terusnya kita ambil gambar elips ini. Nah, setelah itu kita lakukan seperti ini. Nah, yang kita ketahui bahwa di bagian proyek itu ada 3 atribut, di mana 3 atribut itu berarti otomatis kita harus bikin 3 elips. Pertama elips 1 udah dibikin, yang kedua ada elips kedua, ini elips ketiga. Sebelum kita bikin nama per masing atribut, kita rapikan terlebih dahulu. Nah, di sini sudah bentuk rapi. Selanjutnya kita bikin nama dengan cara kita double klik setiap bagian gambar tersebut. Yang pertama itu ada atribut nama. Yang kedua ada bagian nomor. Yang ketiga ada bagian lokasi. Nah, di sini sudah nampak ada atribut-atribut dari proyek dan entitas proyek. Nah, selanjutnya di bagian ini, proyek pasti dia dikata entitas ada memiliki kunci atribut. Nah, kunci atributnya itu adalah bagian nomor karena dia kunci atribut itu adalah bersifat unik. Nah, kita blok nomor, setelah itu kita garis bawahi untuk membilangkan bahwa dia kayak atribut. Nah, selanjutnya kita hubungkan antara proyek dengan atribut. Nah, untuk cara menghubungkan entitas dengan atribut dengan cara kita ambil gambar ini lagi. Setelah itu kita klik tanda panah ke bawah, kita tekan line, line garis. Nah, dari proyek ini kita tarik ke bagian atribut nama. Selanjutnya begitu juga dari entitas dari proyek, kita klik ke bagian nomor. Dari atribut nomor ini kita klik ke entitas. Selanjutnya dari lokasi ini kita klik ke entitas proyek. Nah, seperti inilah bentuk dari entitas proyek dan hubungannya dengan atribut-atribut. Baik, sekian penjelasan dari saya mengenai tentang entitas proyek dan atributnya. Saya selanjutnya akan dijelaskan kepada rekan-rekan saya. Baiklah, saya Nabila Andriani dengan NIM 21029996 akan melanjutkan presentasi mengenai cara membuat PR diagram. Nah, tadi dari penjelasan rekan-rekan saya sudah diperoleh entitas departemen dan entitas proyek. Lalu entitas yang ketiga adalah entitas karyawan. Mana untuk entitas itu kita menggunakan notasi berbentuk persegi panjang. Untuk memperoleh notasi berbentuk persegi panjang ini, kita ambil panah ke bawah yang letaknya di samping pointer tool ini. Lalu kita klik dan kita ambil bentuknya yang persegi panjang. Lalu kita buat di sini. Nah, itu sudah diperoleh bentuk notasi persegi panjang. Lalu kita ketik di sini, itu adalah karyawan. Lalu entitas karyawan ini juga memiliki atribut. Nah, atribut ini itu kita menggunakan notasi berbentuk elips. Caranya kita tekan panah ke bawah yang berada di samping pointer tool ini, lalu kita ambil bentuknya adalah elips. Lalu kita buat di sini. Nah,
atribut pertama dari karyawan adalah nama. Kita ketik di sini nama. Lalu untuk atribut yang kedua itu adalah nomor. Kita ketik di sini itu nomor. Lalu atribut yang ketiga adalah jenis kelamin. Lalu atribut-atribut ini kita hubungkan ke entitasnya dengan cara ambil garis pada di sini. Lalu kita hubungkan atribut-atribut ini ke entitasnya. Nah, seperti ini bentuknya. Karena atribut nomor ini itu merupakan atribut yang mewakili entitas karyawan dan bersifat unik, maka nomor ini kita golongkan sebagai atribut kunci. Sehingga kata nomor ini itu kita garis bawahi. Nah, seperti ini bentuknya. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya Fitri Handayani dengan NIM 2102910 akan melanjutkan presentasi mengenai pembuatan IR diagram menggunakan Visio. Nah, seperti yang dijelaskan oleh rekan saya tadi, beberapa atribut dari entitas karyawan ada nama, nomor, dan jenis kelamin, di mana nomor merupakan atribut kuncinya. Nah, selain itu, atribut dari karyawan ada berupa gaji, gaji, lalu ada alamat, dan ada tanggal lahir dari kalian. Lahir. Nah, kita rapikan sedikit. Nah, karena gaji dapat diperoleh dari perhitungan atau algoritma tertentu, yaitu gaji pokok ditambah tunjangan lalu dikurangi pajak, maka atribut gaji ini disebut juga atribut turunan. Nah, atribut turunan ini dilambangkan dengan garis putus-putus. Nah, seterusnya tinggal kita hubungkan seperti yang rekan saya lakukan sebelumnya. Lain, kita hubungkan dari sini. Baik, itu saja dari saya. Saya kembalikan kepada rekan saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akil Jawad dengan NIM 2109092. Selanjutnya, saya akan masuk cara pembuatan entitas lemah. Pada soal yang diberikan, entitas lemahnya itu berupa tanggungan karyawan. Pertama, kita masukkan dulu kotak pertama atau persegi panjang. Kemudian, karena dia berbentuk entitas lemah, maka entitas lemah itu digambarkan dengan persegi berlapis. Selanjutnya, kita beri nama ini tanggungan. Selanjutnya,
entitas lemah ini memiliki beberapa atribut. Ada empat atribut. Mari kita masukkan satu persatu. Yang pertama, atribut nama. Yang kedua, atribut tanggal lahir. Yang ketiga, atribut jenis kelamin. Dan yang terakhir, yang keempat, atribut hubungan. Oke, setelah kita letakkan setelah kita letakkan keempat atribut, kita gunakan eh, line untuk menyambungkan atribut dengan entitas lemah dengan cara eh, pilih poin, kemudian tarik hingga ke poin untuk menyatukan entitas lemah dengan atributnya. Kita lakukan berulang kali sehingga semuanya terhubung. Oke. Nah, dapat dilihat entitas dan atribut telah terhubung. Kemudian kita hanya tinggal merapikannya saja agar nampak lebih bagus. Oke. Oke, selanjutnya penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya Nanda Saputra dengan NIM 21029032 akan melanjutkan presentasi kelompok mengenai bagaimana caranya membuat ER diagram. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat relasi antar entitas. Baik, di sini kita lihat relasi antar entitas departemen dengan entitas proyek. Di sini eh, kita tahu bahwa lambang relasi itu yaitu belah ketupat. Karena di sini belah ketupatnya terlalu besar, maka kita kecilkan ukurannya. Kita relasi antar departemen dengan proyek yaitu eh, mengontrol. Jadi kita tulis di sini mengontrol. Lalu kita hubungkan, kita klik eh, tombol yang ada di samping pointer tool yaitu line. Lalu kita hubungkan antar entitas dengan relasinya. Baik, selanjutnya eh, yaitu relasi antar entitas departemen dan entitas karyawan. Seperti halnya yang tadi kita ambil belah ketupat. Lalu kecilkan ukurannya. Di mana relasi antar entitas departemen dan karyawannya itu yaitu memiliki. Kita hubungkan dengan garis. Selanjutnya relasi antar entitas karyawan dan tanggungan.
Nah, baik, selanjutnya saya akan yaitu menghubungkan entitas karyawan dan entitas tanggungan. Karena di sini menghubungkan antar entitas uh, dengan entitas lemah, maka kita buat ada belah ketupat dalam belah ketupat. Di sini hubungan relasi antar karyawan dan tanggungan yaitu memiliki. Selanjutnya kita hubungkan dengan garis. Baik, itulah penjelasan mengenai cara membuat relasi antar entitas-entitas dari soal yang telah diberikan. Demikian video bagaimana cara membuat diagram dari soal nomor 3 oleh kelompok kami, yaitu kelompok 5. Saya Nanda Saputra selaku moderator. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.